Halo Virgo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu, khususnya dengan judul perubahanmu yang pasti akan terjadi sebentar lagi. Kira-kira kiat-kiat apa aja yang bakal membuat kamu mendapatkan perubahan hidup ya. Kita akan otak-atik di sini ya. Namun ini tidak semuanya resonate kepada kamu sendiri, karena ini bukan pembacaan pribadi ya, ini pembacaan umum. Jadi yang baik-baiknya diafirmasikan supaya terrealisasi, terijabah dalam hidup kamu ya. Ya, jadikan ini hiburan dan motivasi aja ya. Tidak usah dipercaya 100% karena memang ini pembacaan energi umum ya, dan ambil positifnya aja untuk diafirmasikan ya. Bisa jadi motivasi untuk kalian mendapatkan perubahan ya, gitu. Jadi sebelum mendengarkan tarot itu, sebaiknya kalian bersihkan energi negatif dulu, supaya pikiran kalian positif dulu, supaya kalian bisa menyerap pembacaan saya ini ke dalam motivasi kalian gitu. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp ya. Kalau kalian butuh untuk dibacakan secara pribadi, silakan apabila ada masalah, karena memang pembacaan energi itu jujur ya. Jadi kita bisa connect langsung dengan energi kalian. Kalau kalian punya masalah, butuh pemecahan, silahkan. Karena kalau dipendam juga nggak baik ya. Bisa mempengaruhi kesehatan ya. Juga bisa membuat kalian tuh buntu, frustasi, sampai depresi. Jadi kalian tuh butuh, kita semua ya, bukan cuma kalian, saya juga pun butuh motivasi, butuh pencerahan. Jadi melalui tarot inilah saya tuh semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin tenang dan damai, karena saya juga sering membacakan energi saya sendiri. Jadi jangan sungkan ya, cari alternatif, jangan dipendam. Daripada ya banyak tuh yang bunuh diri atau kepikiran terus sampai terjadi penyakit dalam diri, akhirnya sampai meninggal ya, akibat dari kepikiran, karena tidak bisa dia ungkapkan kepada orang terdekat karena takut jadi bumerang kan. Nah, jadi kalau kalian mengalami hal-hal seperti hal-hal yang bikin stres, itu kalian pasti butuh pencerahan, butuh teman curhat yang seperti konsultasi pribadi gitu ya, yang bisa dipercaya. Dan kita para tarot reader itu sudah punya misi jiwa untuk membantu orang-orang yang lagi kalut, yang lagi buntu ya. Jadi nggak usah khawatir soal masalah pribadi apapun, itu adalah tanggung jawab kita ya di mata Tuhan untuk menjaga kerahasiaannya ya, kerahasiaan Anda gitu. Dan konsultasi itu berbiaya ya, berbiaya. Karena apa? Kita belajar tarot itu juga makan waktu lama, dan itu juga satu kelebihan ya orang yang punya insting tinggi gitu. Jadi ya harus enggak semata-mata untuk mata pencarian doang ya, tetapi memang kalau orang benar-benar misi jiwa ya, mereka itu selalu koneksi dengan alam semesta dan selalu meminta bantuan dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Biayanya nggak murah, nggak mahal kok ya. Solusi itu yang mahal, pencerahan itu yang mahal ya, karena belum tentu kalian curhat ke sana kemari kalian dapat solusi. Emang biaya berapa sih? Kalau emang bisa merubah hidupmu menjadi lebih baik, lebih mahal mana ya kan? Oke, tapi kembali lagi, kita sebagai manusia, pencerahan paling terbaik itu adalah dari Ilahi Rabbi. Kalau kalian tergerak untuk membutuh, tetapi kita tidak luput dari bantuan oleh manusia lain gitu ya. Kadang Allah menitipkan ilham kepada orang lain ya, atau menitipkan pesan kepada seseorang untuk mencerahkan pikiran kita gitu. Jadi cobalah berpikir positif dan seimbang ya, supaya kalian gak terlalu fanatik gitu ya. Intinya ya motivasi itu harus
harus ada gitu, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan seimbang ya. Nggak buntu otak kita karena kita punya teman curhat yang benar-benar fokus ke kita ya, dan nggak ada niat-niatan untuk kalau teman kan kadang ada salah paham, bisa jadi error ya. Bisa jadi ya masalah yang kalian curhatkan itu diarahkan ke yang lebih buruk, atau bisa saja mereka solusinya nggak tepat ya, atau bisa saja jadi bumerang untuk kalian sendiri. Kalau ada masalah diungkit-ungkit gitu ya kan ya, berpikir sendiri aja lah ya. Oke Virgo ya, di sini ada Queen of Swords, Ace of Pentacles, ada The Fool ya, itu dari tarot. Dan dari Romance Angels ada Wedding, ada The Caption, ada Stay Optimistic about your love life. Dan saya minta ada beberapa 200 kata di sini. Saya akan pilih tiga kata yang membantu untuk saya bacakan ya, mendapatkan gambaran untuk perubahan kamu sebentar lagi. Minta doa alam semesta berikan saya untuk minta 3 kata aja. Oke, jadi ini ada fresh ya, di baliknya ada kata jodoh. Kita baca depannya dulu ya. Ini ada hari Kamis, ini ada kontrol. Oke, jadi di sini yang saya lihat ya, perubahan yang akan terjadi sebentar lagi. Kita flashback dulu ya. Oh ya, kalau dalam hal keuangan, misalnya di sini ada tabur tuai ya. Ada tabur tuai, kamu mendapatkan hasil dari apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini ya. Jadi di sini ada sistem tabur tuai ya, karena di sini ada Ace of Pentacles. Jadi kalian akan memanen hasil yang dan kalian akan, dari hasil yang kalian panen ini, kalian bisa ya melangkah ke satu rencana baru ya. Jadi kehidupan yang baru ya, akan ada awal baru di sini ya. Jadi kalian akan mulai hidup dari nol lagi dengan modal yang sudah ada yang diberikan oleh semesta. Doa-doa kalian ini terkabul ya. Jadi di sini kalau dalam hal keuangan itu sudah nggak mengkhawatirkan lagi, insya Allah, amin ya. Untuk kalian yang sudah berjuang kemarin, kalian pernah dimanipulasi ya. Oh sorry, itu anak saya yang baik. Biasa gitu, dia pingin bantuin saya ikutan baca tarot. Tapi ntar aja lah, saya lagi fokus. Jadi tuh hidup kamu tuh akan fresh ya, mulai dari sekarang, karena ini timeless reading ya. Jadi berlaku kapan aja ketika kamu menonton video ini dan kamu afirmasikan ya. Kalau emang dari dulu kamu pernah dimanipulasi, ditipu ya, ada di caption di sini. Soal keuangan itu ada yang manfaatin, ada yang mengkhianati gitu ya. Ini jadi jangan khawatir ya kalau kita dulunya pernah atau sekarang kita menghadapi orang yang manipulatif, kita ditipu ya, uang kita dipinjam tidak dikembalikan. Kita doakan yang terbaik aja, kita maafin aja, ikhlasin, semoga mereka mendapatkan rezeki untuk bisa mengembalikan lagi. Tuh jangan marah-marah gitu. Memang siapa sih yang nggak marah kalau ditipu, kalau dimanfaatin dan diabaikan gitu ya. Pastinya semua orang marah lah ya. Tapi kembali lagi ke fitrah diri kita, ketenangan adalah memaafkan, mengikhlaskan. Jadi dengan kita tenang, energi positif kita itu akan menarik energi-energi baik ya, sehingga datanglah kerezekian dan kedamaian gitu. Jadi ketika kamu sudah memasrahkan kepada ilahi, kamu sudah memaafkan orang-orang yang manipulatif tersebut ya, di sini kamu semakin bijaksana. Kamu mulai diri kamu kehidupan baru yang bijaksana, yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian, serta kamu tahu dengan siapa kamu harus berhubungan, menjalin hubungan relasi, hubungan pertemanan, pekerjaan ya, hubungan kerja atau hubungan dengan pasangan gitu ya. Jadi saya lihat di sini ada perubahan total ya dalam hidup kamu, yaitu dalam keuangan itu
adalah rezeki yang bermanfaat untuk kehidupan kamu selamanya gitu, insya Allah, amin. Untuk kamu yang sudah berjuang, untuk kamu yang sudah pasrah ya, berjuang sampai udah pasrah ya, tetapi nggak putus asa, nah ini nih, kalian akan mendapatkan perubahan dalam keuangan ya, finansial yang mulai mulai balance ya, mulai ya taraf hidup kalian mulai terangkat gitu ya. Namun jangan lupa ini ada stay optimistic about your love life. Ada gambaran tentang seseorang yang berdoa ya. Jadi kembali lagi, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa ya, jangan lupa bersedekah. Lakukanlah ibadah yang mendekatkan diri dengan ilahi, supaya ya kamu harta yang kamu miliki itu terarah dengan baik, bermanfaatkan dengan tepat ya, dan juga tidak hilang lagi dari tangan kamu. Kamu dilindungi ya, rezeki kamu itu tidak lagi lari kemana-mana, tidak lagi dimanfaatin ya, tetap dijaga kestabilan keuangan kamu itu oleh ilahi. Kita menjaga nggak sama dengan Tuhan yang menjaga gitu keuangan kita. Makanya bagaimana caranya, yaitu tadi kita jangan lupa melakukan hal-hal yang berbau ibadah, bernilai ibadah, yaitu membantu orang yang pantas kita bantu ya, mempergunakan uang itu tidak berfoya-foya, tetapi memang untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan diri ya, kebutuhan aja, bukan keinginan ya, di luar dari keinginan. Karena hidup ini kan naik turunnya, jadi pintar-pintarnya kita lah yang menjaga keuangan kita itu, supaya di keadaan yang tak terduga kita tuh punya kita tuh punya kesiapan budget gitu ya, untuk menutupi kekurangan tersebut gitu. Oke. Selamat ya untuk kalian yang sudah masuk ke taraf hidup yang baru. Oke. Jadi di sini kalau untuk hal pekerjaan ya, pekerjaan itu sesuai dengan pengalaman, dan kamu belajar dari pengalaman, dan kamu tidak pernah putus asa, kamu tetap bergerak terus mencoba hal-hal baru. Di sini saya lihat kemarin kamu sudah, pokoknya satu nggak berhasil, kamu coba yang baru lagi ya, dengan satu cara nggak berhasil, kamu coba lagi dengan cara yang baru gitu, dan kamu langsung bergerak, kamu tidak takut melakukan hal-hal yang melakukan perubahan dalam cara kerja kamu ya. Kamu selalu inovasi ya, makanya di sini ya kamu pantas menduduki satu posisi kerja yang yang pastinya akan menjamin pemasukan kamu untuk jangka panjang gitu ya. Jadi kerja keras kamu, pola kerja kamu, itulah yang menentukan kedudukan kamu sendiri gitu. Jadi apapun yang kamu kerjakan dengan serius dan kamu selalu berinovasi, saya rasa kamu sudah saatnya mendapatkan posisi seperti yang kamu inginkan. Di sini ada perwujudan dari planning kamu kemarin itu ya, dan ini tuh hasilnya tuh membuat kamu bisa berharap dari sini, dari pekerjaan ini tuh kayak ada harapan gitu untuk kamu bisa berkembang, sukses, dan ya menjaminlah kehidupan kamu ke depan gitu ya. Tetaplah bersemangat, tetaplah positive thinking, tetaplah inovatif. Jangan lupa tetaplah belajar hal-hal baru supaya kamu tuh nggak monoton ya, dalam kinerja kamu tuh selalu eksis ya, aktif, dan ada kemajuan gitu ya. Dalam hubungan saya lihat di sini beberapa dari kalian yang masih jomblo ya, dalam pencarian cinta saya lihat di sini kamu akan mendapatkan seseorang yang kamu sudah sebutkan dalam doa kamu, dia juga sudah menyebutkan kamu dalam doa dia. Jadi memang ini soulmate ya. Ya, seseorang ini mungkin dia lebih muda dari kamu ya, atau kamu yang lebih muda dari dia. Yang jelas orangnya dewasa ya, orangnya dermawan, berwibawa, bijaksana, juga mendukung karir kamu gitu, dan dia membawa sisi rezeki yang cocok dengan kamu, sisi rezeki kamu. Jadi ya udah kedepannya ya mungkin ini hadiah ya, hadiah dari kalian yang pernah dimanipulasi ya, berada dalam cinta segitiga, hubungan yang rumit
Ya, kemarin itu kalian pernah termanipulasi oleh pasangan kalian sendiri ya. Hanya kalian memilih untuk pisah ya. Dia bertopeng. Ya, tadi sebelum saya baca tarot itu, saya meditasi dan saya minta satu kartu, ternyata di sini ada topeng, dan ini ternyata pas saya buka kartu juga ada the caption ya. Jadi itu tentang bertopeng. Saya lihat di sini kemungkinan besar kalian tuh di masa lalu pernah dimanipulasi, pernah ditopengi gitu ya, diduakan gitu, dihianati gitu ya. Kayak dia tuh bersikap masa bodoh aja gitu, hubungan gak jelas, gak ada kepastian, gak ada komitmen ya. Bahkan ada yang sudah berkomitmen sampai menikah pun kayaknya dia kayak childish gitu ya, saya lihat. Makanya kalian memilih untuk berpisah, dan akhirnya kalian mendapatkan pasangan yang bijaksana seperti yang kalian lihat di sini ya. Gambarannya saja udah jelas nih ya. Kalau dia laki-laki, saya lihat dia berwibawa, dermawan, punya karir yang bagus ya, dan energinya tuh sangat positif gitu, membebaskan kamu untuk berkarir. Dia tidak membatasi ruang gerak kamu gitu, kecuali dia mendidik kamu, itu aja. Amin. Dan kalian yang sudah berpacaran selama ini, saya lihat akan ada kejelasan dalam hubungan ya, karena mungkin faktor usia juga ya. Kemarin mungkin dia ya pernah membohongi kamu ya. Akhirnya dia tersadar gitu ya, berkat dari doa-doa kamu. Dia tersadar dan akhirnya dia menyadari bahwa hubungan ini pantas untuk diseriusin. Ini karena kamu udah sabar selama ini ya. Dan untuk kalian yang cinta segitiga ya, saya lihat di sini beberapa dari kalian yang sudah merasa hubungan ini toksik, setelah kalian meninggalkan, kalian mendapatkan seseorang yang lebih baik ya, dan dia mampu merubah. Energi dia tuh sangat positif dan mampu merubah hidup kamu menjadi lebih baik dalam hal karir maupun keuangan. Ya, kalau kalian sudah menikah, saya lihat di sini kalian akan mengetahui sesuatu kabar tentang dia. Ternyata ada orang ketiga, ternyata selama ini dia bertopeng ya, atau kalian sudah tahu ya. Dan saya lihat di sini akan ada perubahan dalam rumah tangga kalian ya, karena di sini kamu mungkin ada hasil yang kamu panen dan kamu mulai happy dengan kehidupan baru kamu ya. Di sini dia ke-trigger untuk kembali lagi sama kamu dan ingin memperbaiki hubungan. Memang dia akan terbuka sama kamu ya tentang kesalahan dia mulai menyadari gitu ya. Tapi kamu juga harus antisipasi ya, kalau dia sudah melakukan hal yang sangat fatal buat kamu ya, kamu jangan langsung terima aja gitu ya, dipikirkan lagi. Makanya saya bilang sebelum ngambil keputusan itu dipikir-pikir atau konsultasikan supaya kita tahu dulu apa masalah kalian gitu ya. Tapi saya lihat di sini ke depan ada hubungan yang baik di sini ya, walaupun ini ada unsur poligami ya, tetapi dia mampu bersikap adil kepada kamu gitu. Ini energinya sangat baik ya. Jadi ya ada kebijaksanaan lah dalam hidup kamu ya, karena ini tentang perubahan ya. Jadi apapun yang toksik tadi udah dirubah menjadi positif itu. Mungkin karena kamu udah sabar, kamu udah mengikuti jalan Tuhan, kamu lebih spiritual, kamu menyerahkan diri kepada ilahi ya, kamu melakukan hal-hal yang baik sepenuh hati ya, kamu berpasrah, kamu yakin bahwa hanya kepadanya jualah yang tempat kita memohon pertolongan gitu. Akhirnya untuk kamu yang masih berjodoh ya, saya lihat di sini kalau kalian tiba-tiba pasangan kalian berlaku baik kepada kalian, minta maaf atau ingin rujuk, terimalah ya. Atau ya saya lihat akan ada pengayoman di sini kepada kamu dari pasangan kamu ya. Di hidup kamu yang tadi kalut, kacau ya, toksik, ini di-freshkan kembali oleh perubahan ini ya, perubahan sikap dia pada kamu ya gitu. Dan di hari Kamis adalah hari keberuntungan beberapa dari kalian dalam hal entah ini dalam keuangan atau mungkin secara energi. Di hari Kamis itu dia mulai sadar ya, atau kamu lah yang mulai sadar tentang hal penting yang harus kamu ambil atau keputusan ya. Ada momen spesial di hari Kamis itu ya, ada keberuntungan
Dan di sini yang dulunya kamu agak cupu, ya, berkat dari jiwa spiritual kamu, ya, ketajaman spiritual kamu semakin meningkatkan ibadah, ya, mendekatkan diri kepada ilahi, semakin dekat, semakin khusyuk. Sini kamu tuh seperti dikontrol oleh semesta, kamu dijaga oleh para leluhur kamu, ya, kamu dijaga oleh alam semesta berkat dari perintah ilahi kepada semesta. Karena berkat dari doa-doa kamu lah, ya, berkat dari spiritual kamu yang semakin tajam, semakin kuat, semakin dekat, semakin melekat dengan spiritual, ya, semakin beriman kamu, maka kamu selalu dijaga nih. Kalau kamu ceroboh pun dijaga, ditegur langsung, diingatkan. Jadi apalah gunanya perubahan kalau kita tidak terkoneksi dengan kontrol semesta, ya. Jadi bersyukurlah untuk kamu yang sudah dekat dengan spiritual kamu, ya, sudah semakin sadar bahwa hidup ini tidak luput dari perlindungan atau apa, ya, kita tidak bisa jauh dari Tuhan, ya, karena dialah yang maha kuasa, dia yang berhak mengatur hidup kita. Maka semakin kita dekat dengannya, maka kita akan semakin bahagia, kita akan semakin dijaga, dikontrol, dilindungi, diberkahi gitu, ya. Kalau kamu sudah sadar tentang hal itu, baru hidup kamu akan berubah, ya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita nggak ada effort untuk melakukan perubahan, gimana bisa kita manen perubahan? Kan nggak mungkin, ya. Kita balik, katanya ada jodoh, ada rantai, dan ada pesimis. Nah, di sini benar, ya, di sini ada wedding, ada Queen of Swords, berhubungan, ya. Jadi doa kamu tentang jodoh, ternyata dia juga mendoakan kamu, dan memang ini kalian akan dipertemukan dengan jodoh yang bakal merubah nasib hidup kalian, ya, merubah kehidupan kalian menjadi lebih baik. Rantai, ya, apa yang kamu lakukan di masa lalu, yang namanya rantai itu kan nggak terputus, ya. Jadi kalau kamu melakukan baik, ya kamu manen baik. Kamu lakukan pernah buruk, kamu tetap harus dapat karma yang buruk. Jadi jangan menganggap kita tuh selalu baik, ya, karena kita ini manusia, tidak luput dari kehilafan. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan, ya, kita mungkin pernah ceroboh, kita pernah berbohong gitu juga, ya. Di tengah-tengah kita menabur hasil yang baik, kita juga diberikan pelajaran gitu. Mungkin beberapa dari kalian harus mendapatkan karma dulu, dicuci, ya, supaya kalian sadar diri dulu tentang perbuatan-perbuatan kalian di masa lalu gitu. Apa yang harus saya perbaiki gitu, ya. Saya tidak menjudge kamu bahwa kamu itu pernah menipu, tetapi ya yang kecil-kecil aja lah. Kita mungkin pernah berbohong, kita mungkin pernah bermuka dua, itu diminimalisir, ya, di apa, ya, dikurang-kurangi dikit lah. Bergosip, kita pernah apa, ya, pelin-pelan sama orang, di depan lain bicara lain, dalam hati lain gitu. Itu harus diluruskan, harus dibersihkan, ya. Kalau boleh, hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan itu coba kita duduk renungkan dan kita perbaiki diri kita. Kita harus ada pembenahan, ya. Jadi karena apa? Hidup ini kan ini kalian lihat sendiri kan, Ace of Pentacles ini tentang tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi perbaikilah pribadi gitu, ya. Benahilah diri, ya. Terima dulu bahwa kita pernah salah. Kita juga manusia, akui, ya, pengakuan. Orang manusia itu tidak luput dari keegoisan, itu sudah karakter manusiawi, ya. Ya, itu sudah sifat manusiawi, ya. Tidak ada yang tidak egois, tidak ada yang mengakukan dirinya, ya, lebih baik daripada yang lain. Itu sudah pasti, saya juga gitu. Tapi di sini kalau kita sadar tentang apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, maka kita akan introspeksi, rajin-rajin introspeksi. Kenapa saya begini? Kenapa saya diperlakukan gini? Kita berkaca, walaupun yang kita pernah lakukan tidak seburuk dari apa yang orang lakukan ke kita, justru itulah kesempatan kita untuk menyadari, kenapa ya orang memperlakukan saya seperti ini, apakah saya pernah melakukan hal seperti itu. Coba diingat-ingat, ya, karena pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan, ya. Karma tak semanis kurma, ya. Jadi flashback lagi, ya, apa, ya, evaluasi diri, ya, supaya kamu ada pembenahan diri gitu. Ini rantai kan berarti tidak ada putusnya. Disebut rantai kalau nyambung,
Gitu. Jadi kayak mata rantai kayak ekosistem ya, itu harimau dimakan buaya gitu kan, saling memakan satu sama lain juga bisa ya, gitu ya. Tidak terputus, roda bumi ini tetap berputar, kadang kita di bawah, kadang kita di atas, begitupun perputaran kehidupan kita, perbuatan kita gitu. Tidak akan putus dari kita sendiri, diri kita sendiri. Dia akan tetap kilas balik, titik baliknya tetap ada di kita sendiri, kembali ke kita sendiri. Makanya jangan terlalu mengakukan diri ya, yang paling benar gitu. Enggak, kita manusia, kita tetap manusiawi. Jadi akui dulu kesalahanmu, ingat dulu kesalahan kamu, lalu perbaiki gitu ya. Untuk mengaku salah, diri salah itu kepada orang yang kita bersalah ya, kita berbuat salah kepada mereka, untuk kita mengakui kesalahan kita itu sulit ya, karena ada rasa gengsi ego tadi yang bekerja dalam diri kita, udah melekat dalam diri kita. Tetapi setidaknya kamu merenungkan supaya kamu mengakui tentang kesalahan kamu itu dulu di diri kamu sendiri, dengan diri kamu sendiri ya. Saya benar memang saya salah, jadi saya ingin berubah ya Allah, saya ingin minta maaf sama orang tersebut. Kalau kamu gengsi, udah kamu minta maaf dulu di diri kamu sendiri. Saya nggak akan melakukan hal itu dulu ya lagi gitu ya. Nah, baru nanti perlahan-lahan kamu akan bisa berani untuk minta maaf gitu ya. Minta maaf itu memang mudah, tetapi dimaafkan itu sulit. Makanya kalau kita sudah mau memperbaiki diri, insya Allah Allah itu menggerakkan hati mereka untuk memaafkan kita, mengikhlaskan kita gitu ya. Jadi jangan berharap hal-hal baik datang ke kita kalau kita sendiri tidak ada introspeksinya, kita sendiri tidak ada pembenahan, kita sendiri tidak ada usaha ya untuk membuat perubahan. Jadi perubahan itu bukan hanya dalam hal finansial, tetapi dalam sikap kita menyikapi kehidupan ini, sikap kita, tindakan kita dalam hidup ini, itu tidak luput dari hasil gitu ya. Jadi saya rasa ke depan perubahan hidup kamu adalah kebijaksanaan diri, spiritualitas, dan taraf hidup gitu ya. Pesimis ya, kamu mungkin akan ada sudah beberapa dari kalian tuh di batas limit kesabaran kalian kan, udah sempat pesimis bahwa oh hidup kayak saya akan hanya gini-gini terus gitu. Tetapi jiwa sadar kamu mengatakan bahwa ayo maju lagi gitu, ikuti petunjuk itu ya. Jangan suka negative thinking, jangan suka overthinking ya, karena itu memicu kepesimisan, itu memicu untuk kita berpikir toksik, kita monoton, kita nggak bisa berkembang, kita bakal pasif, kita bakal mager, dan ujung-ujungnya ya kayak orang stres ya, nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan, kita menemui jalan buntu. Jadi kalau ada energi negatif yang masuk dan tiba-tiba kamu menjadi pesimis, putus asa, langsung segera istighfar, langsung cepat sujud kepada Ilahi, angkat tangan kamu, berdoa, ya Allah ampuni saya sudah pesimis terhadap diri saya sendiri, terhadap kehidupan saya nanti, saya sudah pesimis, ampuni saya gitu. Kalau kamu pesimis berarti kamu nggak yakin dengan kebesaran Tuhan gitu. Apapun agama kamu, saya rasa kita sama saja, kita tetap berpegang kepada Ilahi. Maka kalau kita pesimis, itu berarti kita mundur, hidup kita nggak akan maju kalau kita pesimis ya. Dan di saat kamu pesimis itulah kamu akan menyadari sesuatu ya. Bagi kalian yang bijaksana ya, masih ada kebijaksanaan dalam diri ya, gunakan petunjuk-petunjuk positif yang datang dalam ide atau pikiran kamu ya, untuk bangkit dari kepesimisan ya. Ini nih faktor yang membuat kamu nggak maju-maju adalah kepesimisan, keputusasaan ya, mudah ke-trigger sama hal-hal negatif. Itu dijauhkan dari diri kamu ya, lepasin supaya. Nah, kenapa pesimis ini ada berdekatan dengan stay optimistic about your love life? Kalau kita baca dalam hal keuangan, karir, dan kehidupan serta percintaan kamu itu nih, disuruh oleh semesta bahwa kamu harus optimis ya dalam hal apapun. Di sini memang ditulis about your love life ya, tetapi artinya kalau dalam keseluruhan ya, tetaplah optimis, jangan pernah pesimis ya. Masalah itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita selama kita masih hidup. Masalah itu selalu ada ya, tinggal kita yang bagaimana
menghadapi masalah itu dengan kecerdasan gitu. Jadi di sini kontrol ya, berarti kita harus mengendalikan diri kita ketika kita sudah rapuh, ketika kita sudah di titik terendah dan kita sudah nggak ada kekuatan lagi, tidak berdaya lagi untuk bangkit. Cobalah ambil sedikit pikiran positif kamu ya. Makanya saya bilang tadi berdoa di sini ya, berdoa menghadap kepada Ilahi supaya kamu diberikan energi baru secara otomatis untuk bangkit gitu ya. Satu langkah lagi ketika kamu maju, kamu lakukan tindakan lagi ketika kamu sudah di titik terendah dan kamu merayap lagi, merangkak, bangkit, berdiri, lari secepatnya, meninggalkan kebiasaan toksik kamu, kemageran kamu itu ya, bersihkan energi negatif kamu itu, buang segala kepesimisan. Nah, dan kamu bangkit dengan keoptimisan, kamu mulai bangkit lagi dengan kespiritualitasmu, maka kamu akan selamat menuai hasil kamu dalam perubahan hidup yang sepanjang hidup kamu ini mengakhiri gitu ya. Bukan mengakhiri berarti sekarang, bukan ya, menjalani sisa-sisa hidup kamu ini dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dan dengan penuh kebaikan ya, dengan penuh keimanan dan ketakwaan gitu. Oke? Mari kita lihat, karena ya dari situ ya kita mau dapat rezeki dari mana kalau bukan dari Tuhan ya kan. Jadi kita jangan lari-lari dari ibadah, sempatkan ya, buat resolusi ibadah kamu itu sudah sampai tingkat mana ya. Dalam hal agama itu kamu sudah paham tentang apa aja, coba diperdalam lagi, perbanyak membaca, perbanyak mencari tahu tentang arti Al-Quran, jangan cuma baca doang gitu ya. Arti Alkitab coba ditelaah, maksudnya gini, Alkitab gitu kalau sering dibaca semakin paham, semakin dekat, semakin mengerti bahwa mengerti tentang pencarian kamu, jati diri kamu gitu ya. Mau dibawa kemana akhir hidup kamu kalau tidak berpegang kepada Ilahi? Pada ujung-ujungnya kan kita harus sampai ke titik itu ya. Kalau kita nggak mencari, gimana kita nggak dapat? Kita mau dapat kekuatan iman itu gitu ya, dari mana kalau kita cuma menyebut aja tanpa mempelajari. Jadi saya tuh suka membaca, saya tuh suka penasaran dengan sesuatu yang saya tidak tahu ya. Memang saya tidak seahli mereka para ulama, para pendeta ya, para motivator, tapi sedikit-sedikit saya harus tahulah ya, karena kita kan makin hari makin tua ya, kita harus banyak-banyak menambah ilmu, karena ilmu tanpa iman nggak bisa ya, nggak cukup ya, nggak balance. Iman tanpa ilmu juga nggak balance. Kita membutuhkan kedua-duanya supaya kita bahagia, supaya kita damai dan kita mengerti tentang hidup ini gitu. Oke, kita cari inisial untuk kalian yang mentok nih, mendapatkan perubahan hidup dalam hal karir, cinta maupun keuangan. Jadi satu-satu kita nggak bisa borong semua. Bersyukur ya tentang satu perubahan, misalnya dari keuangan, karir, dari keuangan. Oke, kita bersyukur. Kalau dalam cinta belum, ya udah biarkan berproses dulu, semua ada waktunya ya. Kita menang dalam cinta, keuangan mungkin masih berproses gitu. Jangan semua kalian mau, itu kita nggak bisa ya mengatur kehendak Ilahi. Makanya kita harus berubah dulu, kita harus berproses dalam peningkatan iman dulu supaya kita paham kenapa cuma satu-satu dikasih. Mungkin karena secara mental kita belum siap juga. Allah kan lebih maha tahu dari kita. Oke. Inisial kalian yang bakal mendapatkan perubahan ini ada huruf W. Ini kita geserkan ya, udah selesai. Huruf W, nanti di screenshot ya supaya kalian bisa lihat lebih jelas. Ada huruf M, ada huruf L, ada N, N apa Z ya, huruf Z, ini baru N ya, N, J, H, C, U, Q, K, K ya, F, A, O. Apakah inisial nama kalian ada di situ? Nah, terus kita cari
dengan siapa kalian akan berdiri nanti yang bakal membawa perubahan dalam hidup kamu, atau dengan siapa kamu sudah meninggalkan gitu. Jadi jodohnya apa gitu yang bakal membuat kamu berubah drastis. Kok semua sih, semua zodiak? Kalian berdealing dengan zodiak Scorpio, Taurus, Pisces, Virgo, Gemini, Leo, Cancer, Capricorn, Aries, Aquarius, Libra, dan Sagittarius. Amin. Oke, untuk angka spesial, angka usia ya. Angka spesial atau angka usia kalian yang bakal mengalami perubahan ini, atau angka tanggal lahir ya. Oke. Ada 31. Ayo, siapa yang usianya 31? 31 ke atas lah. 23. Siapa yang lahir di tanggal 31? 23. 9, 6, 15, 14, 20, 40. Nah, ini ada usia 40 ya, 40 ke atas, atau dari 23, 31 ke 40 bisa ya. 16, 11, 45. Nah, ada 40 ke 45 ya usia kalian. 22, 60. Wah, ini yang udah matang banget nih. Udah kerja keras banget nih, mereka udah menghabiskan waktu mereka dengan kerja sepanjang selama 60 berpuluh tahun. Mereka layak untuk mendapatkan perubahan, terutama dalam spiritual ya. 60 gitu. Kalau udah usia 60 belum juga spiritual ya, spiritual kamu belum matang, berarti berbanyak introspeksi ya. 12, 35 ya, seperti itu. Jadi intinya nggak harus di umur ya, kesadaran spiritual itu nggak harus bergantung pada umur. Nanti aja kan kita nggak tahu kita mati kapan nih kan. Oke, semoga apa yang saya bacakan di sini bisa bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman sekalian. Maaf kalau anak saya berisik. Untuk kalian yang sudah mendukung channel saya selama ini, terima kasih banyak ya. I love you all, I love you full. Dan salam kenal untuk kalian yang baru gabung di channel saya. Jangan lupa di share ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Di share kepada sesama Virgo atau ya teman kalian yang pacaran sama Virgo, coba dibagi-bagikan, siapa tahu mereka bisa mendapatkan motivasi dari sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.